Bilal bin Rabah adalah nama sahabat Nabi yang cukup familiar di telinga umat Islam. Hal tersebut dikarenakan sahabat Nabi yang satu ini memiliki keutamaan yang cukup istimewa, yaitu menjadi orang pertama yang mengumandangkan azan. Tidak hanya itu, Bilal radhiyallahu anhu juga menjadi muazin bersuara merdu pilihan Rasulullah. Atas kelebihan yang ia miliki, Bilal mendapatkan julukan muadzin ar-Rasul. Bahkan, keutamaan tersebut juga menjadikan namanya sebagai salah satu posisi dalam salat Jumat. Terkait dengan keutamaan yang dimiliki Bilal radhiyallahu anhu, diriwayatkan oleh Muslim bahwa suatu ketika Nabi Muhammad SAW bersabda, "Iya, orang itu adalah Bilal, pemuka para muazin dan tidaklah mengikutinya kecuali para muazin." Para muazin adalah orang-orang yang panjang lehernya pada hari kiamat. Bilal bin Rabah merupakan sosok laki-laki bertubuh tinggi dan kurus. Ia termasuk dalam kalangan hamba sahaya berkulit hitam. Ia memiliki asal-usul dari Afrika, tepatnya Habasyah atau Ethiopia, sebagaimana dijelaskan dalam buku kisah-kisah inspiratif sahabat Nabi karya Muhammad Nasrullah. Ibunya termasuk dalam kelompok hamba sahaya yang dimiliki oleh Umayyah bin Khalaf, pimpinan Quraisy. Setelah ia dan ibunya menjadi budak Umayyah, Bilal radhiyallahu anhu mendengar kabar mengenai ajaran agama Islam. Kemudian ia memutuskan untuk menemui Rasulullah dan menyatakan diri masuk Islam. Ia juga termasuk dalam golongan orang-orang yang pertama masuk Islam, as-sabiqunal awalun. Kabar masuknya Bilal radhiyallahu anhu ke dalam agama Islam terdengar ke berbagai wilayah. Hal ini juga menjadi kabar gembira bagi umat Islam. Di samping itu, kabar Bilal radhiyallahu anhu memeluk agama Islam ternyata juga didengar oleh majikannya. Bilal bin Rabah yang masih berstatus budak ini ternyata mendapatkan kesulitan setelah memeluk agama Islam. Majikannya sendirilah yang menjadi ujian baginya. Ia menjadi bulan-bulanan Umayyah dan orang kafir lainnya. Mereka juga menyiksa Bilal radhiyallahu anhu tanpa ampun. Bilal bin Rabah merupakan salah satu sahabat Nabi dari golongan as-sabiqunal awalun yang mendapat siksaan cukup kejam. Majikannya menjemurnya di padang pasir yang panas dan gersang tanpa mengenakan pakaian apapun. Tidak berhenti sampai di sana, Bilal radhiyallahu anhu bahkan dijemur dalam keadaan ditimpa batu yang sangat besar di atas tubuhnya. Dengan begitu, majikannya berharap Bilal radhiyallahu anhu untuk menggoyahkan imannya dan melepaskan agama Islam. Namun ujian tersebut nyatanya tidak menggetarkan hati Bilal radhiyallahu anhu. Ia tetap percaya pada keyakinannya dan tetap memeluk agama Islam. Dalam keadaan terjemur dan tertimpa batu, Bilal radhiyallahu anhu terus melafazkan, "Ahadun ahad," yang artinya Tuhan yang Esa. Hingga akhirnya Bilal bin Rabah dibeli dan dimerdekakan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Setelah Nabi Muhammad wafat, Bilal bin Rabah enggan untuk mengumandangkan azan dan memutuskan untuk meninggalkan Madinah. Ia meminta izin pada Abu Bakar radhiyallahu anhu untuk berhenti menjadi muazin Rasul. Namun para penduduk Madinah yang merindukan Rasulullah meminta Bilal radhiyallahu anhu untuk kembali mengumandangkan azan. Dengan mata berkaca-kaca, Bilal radhiyallahu anhu menolak permintaan tersebut. Ia tidak lagi sanggup mengumandangkan azan. Umar bin Khattab kemudian mengunjungi rumah Bilal radhiyallahu anhu yang berada di Syam dan membujuknya. Tapi, umat muslim di Madinah sedang membutuhkanmu, Bilal.
Mereka ingin mendengarkanmu mengumandangkan azan. Mereka rindu suaramu. Mereka rindu lantunan azanmu, wahai muazin Rasulullah, ucap Umar radhiyallahu anhu. Untuk kembali ke Madinah dan kembali mengumandangkan azan merupakan hal yang begitu berat bagi Bilal bin Rabah. Ia terlalu rindu pada Rasulullah sehingga tidak mampu melepas kepergian beliau. Dikisahkan pada suatu ketika Bilal radhiyallahu anhu bertemu dengan baginda Rasulullah dalam tidurnya. Mimpi tersebut menjadikan Bilal radhiyallahu anhu siap untuk berangkat ke Madinah mengunjungi makam Rasulullah. Sesampainya di sana, Bilal radhiyallahu anhu bertemu dengan cucu-cucu kesayangan Rasulullah, yaitu Hasan dan Husein. Husein kemudian berkata, "Paman, maukah engkau sekali saja mengumandangkan azan untuk kami? Kami ingin mengenang kakek." Umar radhiyallahu anhu, yang juga ada di sana pada saat itu turut membujuk Bilal radhiyallahu anhu untuk kembali mengumandangkan azan. Umar radhiyallahu anhu juga menyampaikan bahwa seluruh sahabat juga merasakan hal yang sama. Lalu Bilal tersadar dan merasa inilah waktunya untuk menumpahkan rasa kerinduannya pada Rasulullah. Akhirnya Bilal radhiyallahu anhu memutuskan untuk azan yang terakhir kalinya. Suaranya yang merdu mulai terdengar ke seluruh penjuru kota Madinah. Ketika lafaz Allahu Akbar ia kumandangkan, kota Madinah seketika menjadi sunyi dan senyap. Seluruh aktivitas pun terhenti pada saat itu. Seluruh penduduk Madinah pun terkejut mendengar suara merdu yang sudah lama menghilang tiba-tiba terdengar kembali. Suara merdu tersebut mengingatkan umat Islam akan sosok Rasulullah juga momen-momen ketika mereka bersama dengan beliau. Ketika Bilal radhiyallahu anhu mengumandangkan lafaz asyhadu alla ilaha illallah, seluruh penduduk Madinah mulai berlarian mencari sumber suara dan mulai berteriak histeris. Hingga pada lafaz berikutnya, suara Bilal radhiyallahu anhu mulai terdengar parau ketika melafazkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ia pun mulai terisak ketika menyebutkan nama orang yang paling ia rindukan. Bilal radhiyallahu anhu tidak sanggup melanjutkan azan. Seluruh penduduk Madinah akhirnya pun turut menangis karena merasakan rindu yang teramat pada baginda Rasulullah SAW. Demikian kisah azan terakhir yang dikumandangkan oleh salah satu sahabat Nabi bersuara merdu, Bilal bin Rabah.